Selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Vera. Pada saat pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai jalan keselamatan yang sesuai dengan Alkitab. Nah, langsung saja kita membahasnya. Kita akan menarik dari zaman. Dan di sini masa penciptaan. Nah, pada saat Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, Allah juga menciptakan dua makhluk hidup, yaitu malaikat dan manusia. Nah, kedua makhluk hidup ini Allah beri akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, malaikat Allah tempatkan di surga bersama-sama dengan Allah, dan manusia Allah tempatkan di bumi, yaitu di Taman Eden. Dan pada saat itu Allah juga menempatkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pohon ini sebagai alternatif manusia, apakah mereka mentaati Allah atau menentang Allah. Pada saat itu juga Allah berfirman bahwa segala buah yang ada di Taman Eden boleh engkau makan, terkecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Nah, dengan berjalannya seiringnya waktu, timbullah niat jahat di dalam hati malaikat, yaitu mereka mau berkudeta dengan Allah, mereka mau menghancurkan Allah. Namun Allah mengetahui niat jahat yang ada di hati malaikat. Mengapa? Karena Allah memiliki sifat Maha Tahu, Maha Adil, dan Maha Kasih. Nah, karena Allah mengetahui niat jahat yang ada di dalam hati malaikat, maka Allah pun membuang malaikat ke bumi. Nah, pada saat itu Allah juga untuk membedakan malaikat yang masih setia dengan malaikat yang sudah jatuh, Allah memberi julukan kepada mereka, yaitu setan, yang artinya musuh. Pada saat itu Allah juga menyediakan tempat bagi setan ini, yaitu sesuai di dalam Matius pasal ke-25 ayat yang 41, yaitu neraka. Nah, pada saat itu malaikat tidak mau dihukum sendirian, namun mereka tahu bahwa masih ada makhluk yang dapat mereka hasut, yaitu adalah manusia. Dan pada saat itu iblis juga menggoda manusia, dan akhirnya manusia lebih mendengarkan perkataan iblis daripada perkataan Allah. Dan pada saat itulah yang disebut dengan momen kejatuhan. Nah, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Nah, mengapa hubungan manusia dengan Allah terputus? Yaitu karena surga adalah tempat yang maha kudus, dan sedetik dosa tidak dapat menghampiri Allah. Nah, karena Allah juga memiliki sifat yang maha adil, Allah juga menghukum mereka. Nah, kembali lagi iblis membohongi manusia, yaitu mereka berkata bahwa jalan keselamatan dosa dapat diselesaikan dengan amal, ibadah, dan lain sebagainya. Namun di dalam Alkitab berkata bahwa dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, ibadah, dan lain sebagainya, melainkan dosa dapat diselesaikan dengan penghukuman, yaitu sesuai di dalam Roma pasal ke-6 ayat yang ke-23, yaitu upah dosa ialah maut, dan maut di sini adalah neraka. Jadi manusia
dihukum di neraka. Namun karena Allah sangat mengasihi manusia dan Allah tidak jadi menghukum mereka, melainkan Allah berjanji untuk mengirim juru selamat. Nah, pada saat itu Allah juga berkata bahwa setiap orang yang mau percaya dan bertobat kepada Allah, maka mereka harus percaya kepada janji juru selamat yang akan datang. Janji juru selamat yang akan datang. Nah, pada saat itu juga Allah menyuruh Adam untuk membangun sebuah mezbah dengan menyusun batu dan menyembelih domba di atasnya, yaitu sebagai simbol bahwa mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, domba ini tidak dapat menyelamatkan manusia, namun domba ini hanyalah simbol bahwa mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, dan ini disebut dengan ibadah simbolik. Nah, dan pada saat itu ayahlah yang menjadi PPDK dan sekaligus imam. Jadi setiap orang yang mau mengaku dosanya, maka mereka harus datang kepada ayah, karena ayah adalah PPDK. Dengan berjalan seiringnya waktu, banyak ayah yang tidak memelihara ibadah simbolik, banyak ayah yang menentang kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah juga mendirikan satu bangsa, yaitu hukum Taurat diturunkan, dan Tuhan juga mendirikan satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang menjadi PPDK, dan pada saat itu Harunlah yang menjadi imam. Jadi sekarang orang yang mau mengaku dosanya bukan lagi datang kepada ayah, tetapi mereka datang kepada Harun dan keturunannya. Nah, pada saat itu sampailah tadi tampilnya Yohanes. Nah, tampilnya Yohanes ini juga dilihat dari seruan dia yang berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 yang berkata, "Lihatlah anak domba Allah menghapus dosa seisi dunia." Nah, pada saat itu Allah sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan sekarang kita wajib hidup untuk Allah. Nah, disitulah yang disebut dengan transaksi rohani. Jadi setiap ibadah simbolik, ritualistik, dan jasmania pada saat itu juga berakhir, dan sekarang kita masuk ke dalam ibadah hakikat, yaitu menyembah dengan roh dan kebenaran. Sesuai di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita menyembah dengan roh kebenaran. Dan yang menjadi PPDK pada saat perjanjian baru yaitu jemaat lokal. Dan yang menjadi imam pada saat itu adalah setiap orang percaya.
setiap orang percaya. Jadi kesimpulannya buat kita pada pagi hari ini, orang perjanjian lama diselamatkan dengan percaya kepada juru selamat yang akan datang, tetapi orang yang hidup di dalam perjanjian baru, mereka diselamatkan dengan percaya dan bertobat kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, sekianlah pemaparan tentang peta jalan